saya Maria Fredel Sitanggang dari stasi Santa Veronica Palas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang ia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut Musa dalam Alkitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Dari Injil Yohanes ayat 38 tadi yang berbunyi, "Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, 'Apakah yang kamu cari?' Kata mereka kepadanya, 'Rabi,' artinya guru, 'di manakah engkau tinggal?' Dari ayat tersebut, Yesus bertanya kepada kita secara tidak langsung, yaitu apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Banyak manusia di luar sana yang mencari rezeki dengan cara halal dan cara haram. Banyak juga manusia yang mencari rezeki itu dengan cara korupsi, ilmu hitam, dan lain-lain. Ketika mereka sudah mendapatkan rezeki tersebut, maka mereka juga memperoleh kebahagiaan. Dari situ, manusia bahagia. Nah, dari situ, manusia akan bahagia jika memperoleh rezeki apa yang dia cari tadi. Dalam Injil Yohanes ini juga dikatakan, Yohanes memberitahu Yesus kepada murid-muridnya dengan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dari situ kita diajarkan
untuk menyebarkan kasih Allah, untuk menyebarkan kasih Allah, untuk menyebarkan ajarannya. Dari kehidupan ini, Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia. Banyak panggilan-panggilan yang bisa kita laksanakan, yaitu seperti menjadi guru, dokter, imam, suster, dan lain-lain. Tetapi dari panggilan-panggilan tersebut, kita juga diharapkan untuk menyebarkan kasih Allah, untuk menjadi pelayannya Kristus. Dalam setiap kegiatan dan pekerjaan kita nanti, berserahlah kepada Allah. Berikanlah semua kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah itu akan memperoleh hasil yang baik. Seperti Nathanael pada Injil Yohanes tadi. Dia percaya kepada Allah dan dia memperoleh hasil yang baik. Dan kalau sungguh kita percaya kepadanya, hendaklah kita memperkenalkannya, seperti Yohanes dan Filipus di Injil Yohanes tadi. Kita juga tidak boleh terlalu berharap akan janji Allah tentang kerajaan surga, karena kerajaan surga akan berada di tangan orang yang benar. Maka selama di kehidupan ini, kita harus berbuat baik, menyebarkan kasih-Nya, dan menjadi pelayannya. Dengan itu, Yesus bisa memberkati kita dan menuntun kita ke jalan yang baik dan benar. Sekian